Oke, kembali bersama kami iGrowth Indonesia Channel yang hari ini resmi berkoalisi dengan KIR, Kajian Industrial Relation ke-7. Ada yang partners ya, koalisi ya, jadi bukan hanya di bidang politik. Kami pun melakukan koalisi untuk kebaikan bersama. Rekan-rekan semua yang masih hadir di Zoom, di channel kami di YouTube iGrowth, plus juga yang ada di Facebook. Kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang terus kita akan bahas, kita akan jawab secara tuntas. Baik, kita mulai dari yang Zoom lagi, Om Denny. Ya, dari Dwi Saryanto. Oke, Pak Dwi, selamat siang. Ada beredar bahwa perpanjangan PKWT tidak boleh melebihi masa PKWT pertama. Misalnya PKWT pertama 6 bulan. Jika perpanjangan hanya bisa 6 bulan, bukan 1 tahun. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, Bapak siapa nih? Ya, Bapaknya saya bapaknya atau? kita semua. Baik, Pak Dwi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, PKWT perpanjangan tidak boleh melebihi masa periode PKWT pertama. Ya. Ketentuan ini tidak kita temukan di dalam dasar hukum PKWT yang sedang berlaku hari ini, yaitu Kepmen 100 tahun 2004. Silahkan buat Bapak Ibu yang sedang membuka Kepmennya, coba dicari. Tidak ada klausa yang menyatakan bahwa PKWT perpanjangan atau pembaharuan tidak boleh lebih panjang periodenya dari PKWT sebelumnya. Ya, nggak ada. Jadi, seingat saya, ketentuan ini adanya di Kemenaker sebelum 2004. Jadi kalau nggak salah yang tahun 93 kalau nggak salah ya. Yang lama, itu memang ada ketentuan itu. Tetapi pada saat sudah berlakunya Kemenaker 100 tahun 2004, maka ketentuan ini sudah dihapuskan. Ya. Sehingga berarti boleh dong kalau perpanjangannya lebih panjang daripada PKWT pertama. Nggak salah. Nggak salah. Sepanjang selama periodenya itu tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam perundangan. Contoh, kalau kita menggunakan PKWT yang sifatnya musiman misalkan, ya itu kalau di dalam matriks yang saya sebutkan, yang saya gambarkan tadi pagi, itu ada di bagian kedua kalau nggak salah ya, PKWT jenis 2. Kan PKWT pertamanya paling lama 2 tahun, kemudian perpanjangan paling lama setahun. Apabila PKWT pertamanya misalkan dia hanya ambil 6 bulan, kemudian dia lakukan perpanjangan selama setahun, ya itu boleh, nggak masalah. Ya, diambil 6 bulan juga boleh, diambil 3 bulan juga boleh. Diambil 1 tahun 3 bulan itu yang nggak boleh. Ya. Jadi sepanjang ada batasan dalam rambu-rambu yang ditetapkan dalam perundangan. Ya. Begitu kurang lebih, Pak Andi. Baik, kita jawab pertanyaan yang PR lagi. Nanti kembali kita ke yang Zoom. Baik. Saya karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan, ya. Dan di perusahaan itu ada bonus ke-13. Dan saya diberitahukan nggak dapat bonus, padahal saya mengundurkan diri sebulan sebelum bonus. Cuma selesai sebulan tapi nggak dapat. Ini maksudnya curhat atau bagaimana ini? Baik. Terus kalau nggak dapat gimana nih? Baik. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berniat mengundurkan diri, ya. Tungguin dulu bonusnya. Tungguin dulu bonusnya. Kita coba. Jadi sebaiknya perlu kita pelajari dulu isi peraturan perusahaan atau PKB atau perjanjian kerja di mana kita berada. Pelajari poin-poin penting apabila bonus ini menjadi penting bagi kita, misalkan THR jadi penting bagi kita atau ada hal lain, manfaat lainnya yang sifatnya berkala seperti itu sangat penting bagi kita sebelum kita mengundurkan diri, maka ini bagian dari strategi mengundurkan diri. Wah, ini saya jadi ngajarin strategi mengundurkan diri nih. Ya. How to mengundurkan diri dengan baik kan gitu, dengan aman ya. Salah satunya adalah tadi,
Apabila ternyata ada persyaratan misalkan, jadi memang mengenai bonus ini ya Bapak Ibu, itu ketentuannya benar-benar diserahkan kepada perusahaan. Jadi artinya ada di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB yang berlaku. Terserah perusahaan dan si karyawan kalau ada serikat ya dalam PKB untuk mengaturnya. Pemerintah nggak ikut campur di sana. Bahkan bonus itu di dalam PP 78 2015 bukanlah sebuah kewajiban. Bonus itu dapat diberikan sesuai keuntungan kemampuan perusahaan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menuntut adanya bonus apabila ternyata di dalam peraturan perusahaan atau PKB belum ada ketentuan bonusnya. Itu pertama. Kedua, apabila bonus sudah ada di perusahaan, sudah diatur, maka pastikan kita memahami dengan benar dan detail mengenai aturan main bonusnya. Kapan kita dapatkan bonus dan kapan kita tidak dapatkan bonus. Dalam contoh pertanyaan tadi mungkin aturan bonusnya bilang bahwa dia harus menunggu sampai jatuh tempo, sampai dikeluarkan bonusnya baru boleh mengundurkan diri, atau mungkin klausalnya bilang pengunduran diri sebelum pembayaran bonus, maka bonus yang bersangkutan menjadi gugur, misalkan begitu. Nah, itu sah-sah aja kalau memang udah aturannya seperti itu, ya. Bahwa kita kesal ya boleh-boleh aja, tapi itulah aturan yang berlaku di sana. Maka supaya kita bisa mengundurkan diri dengan tenang dan tidak ada rasa kesal pada saat meninggalkan perusahaan, pastikan kita pahami dulu semuanya. Tentang bonus, tentang THR, atau tentang apa lagi dan lain sebagainya, manfaat lainnya, supaya waktu kita keluar kita nggak kaget. Wah, ternyata aku nggak dapat ini, ternyata aku nggak dapat itu, misalkan. Jadi kita pahami dulu dengan benar, sehingga kita tahu kapan sebaiknya menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasan atau kepada HR. Begitu, kurang lebih. Baik. Satu pertanyaan lagi, ini juga cukup bagus nih ya. Trik PHK dalam kondisi COVID yang seperti ini bagaimana biar tidak ada gejolak? Nah, lagi trik PHK dalam kondisi COVID seperti ini, bagaimana caranya biar tidak ada gejolak? Yang jelas bukan gejolak asmara. Bukan gejolak asmara ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, PHK memang menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Ini adalah hal yang yang saya sebut sebuah kepastian di dalam sebuah hubungan kerja. Sejatinya PHK itu akan terus menghantui kita, bahkan sejak kita pertama mulai bekerja di perusahaan. Sejak hari pertama itu sudah dihantui oleh PHK loh, jangan salah. Tinggal tunggu waktu. Ini sama seperti dalam kehidupan, kematian itu tinggal tunggu waktu saja. Ya, tapi itu pasti akan terjadi. Demikian juga dengan PHK. Maka tinggal bagaimana kita mengelola kesiapan kalau kita sebagai karyawan untuk menghadapi PHK itu. Kalau kita sebagai perusahaan, tinggal kita mengatur bagaimana supaya PHK itu tidak membuat, kalau diibaratkan sebuah kolam, gejolaknya, riaknya itu tidak menjadi sangat besar. Ya, ombaknya tidak menjadi besar. Maka hal pertama yang harus dilakukan tentu dalam konteks ini, pertanyaannya kayaknya dari sisi perusahaan ya, karena trik PHK-nya. Berarti hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Ya. Persiapan ini dalam arti baik persiapan yang sifatnya finansial, artinya kompensasi, karena di Indonesia tidak ada PHK yang gratis. Ya. Tidak ada PHK gratis di Indonesia hari ini. Nggak ada. Bahkan mengundurkan diri saja masih ada uang pisah. Masih ada uang pisah yang ditentukan sendiri dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Ya. Jadi nggak ada PHK yang gratis di Indonesia. Maka persiapan pertama tentang finansial tentu menjadi sangat penting. Itu hal pertama. Pastikan kita di perusahaan sudah memiliki budget atau posting dana, ya, udah ada provisi untuk itu. Kalau kita di HR, saya terbiasa untuk menyarankan kepada teman-teman di HR selama ini untuk membuat budget. Ya, kalau kita sudah terlibat dalam proses budgeting, maka budgetkan juga untuk kebutuhan PHK di tahun mendatang. Ya.
Mengenai jumlahnya, ya tergantung kita. Berbagai macam cara perhitungan budget yang bisa kita lakukan. Ya, itu dalam pembahasan tersendiri nanti bisa dibahas. Menghitung budgetnya bagaimana, parameternya ngitungnya bagaimana, kok bisa nemu angka ini bagaimana, itu bermacam-macam trik yang bisa dipakai. Ya. Tetapi persiapan finansial itu penting. Itu penting. Sebelum sampai pada putusan ketok palu PHK. Ya. Itu persiapan pertama. Persiapan kedua adalah persiapan non-finansial dalam konteks teknis. Ya. Persiapan non-finansial dalam konteks teknis artinya prosedurnya, kemudian timingnya, ya, momen PHK yang bagaimana yang lebih tenang, ya. PHK yang lebih tenang itu biasanya, ini contoh ya, kalau kita ngomong timing nih. Jangan, saya sangat tidak menyarankan PHK sudah mau deket-deket Lebaran. PHK orang, wah itu pasti banyak ributnya. Ya. Jadi jangan usahakan hindari PHK pada saat mau Lebaran. Ya, udah mulai masuk dekat-dekat bulan puasa itu tolong ditahan. Ya, biarkan dulu selesai sampai THR selesai, Lebaran lewat, baru kalau mau PHK. Karena bahkan pada saat kita benar-benar tidak berniat untuk mengakali, pihak karyawan atau serikat pekerja pasti akan menuduh pertama kali bahwa perusahaan menghindari THR. Caranya dengan mem-PHK orang. Ya. Nah itu salah satu saran untuk timing. Berikutnya timing yang bisa membantu mempermudah proses PHK adalah kalau mau PHK orang, tunggu setelah pembagian bonus. Jadi kalau bonusnya akhir tahun, Desember misalkan, ya udah Januari mulai PHK orang, misalkan. Kalau memang itu dibutuhkan, ya. Jadi cari momen-momen timing. Tiap perusahaan akan punya timing yang berbeda-beda tergantung dengan ritme kegiatan tahunan yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Karena kalau kita mem-PHK sebelum pembagian bonus misalkan, pasti akan ada keributan tambahan. Keributannya apa? Rebutan bonus. Ya kan, akan mengklaim bonus, apalagi kalau bonusnya bonus-bonus yang nggak kecil. Ya. Itu timing. Kemudian prosedur teknis, ya, itu menjadi penting. Ikuti prosedurnya dengan benar. Ya. Di dalam perundangan, dalam Undang-Undang 13/2003 memang tidak disebutkan prosedur secara teknis. Tetapi kita di HR, terutama di IR, penting bagi kita untuk membuat semacam SOP, Standard Operating Procedure, tentang bagaimana proses PHK. Ya. Kita perlu membuat itu. Dan itu dibakukan, sehingga semua tim kita di HR pada saat mendapat tugas untuk melakukan PHK sudah mengikuti prosedur itu. Ada SOP PHK. Ada SOP-nya, gitu, ya. Ada SOP-nya. Jadi itu perlu dibuat juga SOP-nya. Karena itu penting, Bapak Ibu. PHK misalkan PHK-nya pas lagi emosi, kemudian lagi briefing, langsung teriak, langsung PHK orang di situ. Nah, itu sesuatu yang sangat beresiko, ya. Karena kita berarti menyentuh harga diri orang. Kalau mau PHK orang, jangan di tempat ramai, panggil sendiri, one on one. Bisikan di kupingnya. Bisikan di kupingnya, ya, dengan halus gitu. Jadi panggil sendiri dalam satu ruangan, one on one, bicarakan baik-baik, bagaimana teknisnya dalam ruangan itu berbicara, bagaimana layoutnya, bagaimana cara duduk, posisi duduk di mana, itu bisa dipelajari tersendiri. Ya. Tetapi intinya tadi ada timing, persiapan finansial, persiapan non finansial, ada timing, ada teknis dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga sentuhannya. Sentuhan, ya. Dalam bicara, dalam mengakhiri sebuah PHK, ya, atau melakukan persoalan juga di sisi bahasa kalimat juga, ya. Betul. Intinya agar orang tidak merasa terhina, kan itu penting. Nah, ini penting ini. Bagaimana mem-PHK dengan terhormat? Nah, Dengan tetap membuat orang
tidak merasa dicemarkan nama baik, Kalau perlu nangis bareng kali ya. nangisnya bareng dan sebagainya, ya kan? Ya, dan teknis itu semua, Bapak Ibu, ini sekedar info Dan Pak komunikasi, Abi, betul. itu menjadi penting. Betul. Dan di setiap kelas-kelas di DHM itu kami benar-benar fokuskan di sana. Betul. Di IRA itu penting. Nah, nanti di IRA tuh akan dipelajari dan akan disimulasikan tuh. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu IRA itu. IRA Industrial Relation Academy kita akan launching bulan ini. Ya, teman-teman yang mau hadir, mau ikut, silakan nanti menghubungi kami Indonesia. Itu nanti kita di iklan tadi sudah terus diulang-ulang. Nah, itu bagian dari kualitas kita untuk melaksanakan Akademi Industrial Relation atau Industrial Relation Academy. Ya, salah satu tadi dipelajari tentang sentuhan bicara, bagaimana kita bicara kepada orang yang akan PHK gitu. Karena mungkin betul ya, klausulnya betul Pak. Betul. Orang ini udah tidak perform dan sebagainya. Betul. Tapi gaya bahasa kita tuh akan kita menjatuhkan, akan kita menghinakan. Sudah, yang muncul bukan lagi kerelaan tadi. Oh iya. Kan? Jadi urusannya pribadi. Urusannya pribadi. Tuh, bahkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menjadi penting. Ya. Makanya sangat tidak disarankan untuk orang-orang berkewarganegaraan lain itu untuk ikut-ikut campur dalam urusan PHK. Saya lihat banyak kasus PHK itu bukan karena si orang atau korban PHK ini karena memang betul kesalahan, tapi dia anggap ini bukan kesalahan tapi penghinaan gitu ya. Penghinaan. Nah, itu yang perlu diperbaiki dari sisi. Ya. Baik, pertanyaan terakhir kita ambil dari waktu dan yang membatasi kita, tapi kita tetap akan hadir setiap minggunya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sutana. Pak Sutana. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan terkait dengan perpanjangan PKB. Misal ada kasus bahwa PKB sudah berakhir tahun lalu. Kebetulan tahun ini diadakan adendum untuk perpanjangan. Nah, misalnya tahun ini tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan, maka untuk tahun selanjutnya apakah masih mengacu pada PKB yang lama atau bagaimana, Pak? Bagaimana? Ya. Oh, kan bagaimana? Atau bagaimana? Ya. Kita tanya lagi bagaimana maunya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutana, beliau ini ada di dekatnya Candi Borobudur, Pak. Oh. Nah, jadi seger hawanya di sana. Makanya PKB bisa tenang diskusinya, perundingannya kan, anginnya segar di sana. Ya. Baik, Pak Sutana dan teman-teman sekalian, perpanjangan PKB biasanya Bapak Ibu semua di dalam klausa terakhir di PKB kita, ya kalau ada yang sudah punya PKB silakan dibuka. Di klausa terakhir biasanya sudah ada aturan lain bagaimana mengenai perpanjangan dan bagaimana mengenai perundingan pada saat PKB itu habis. Nah, ada yang biasa nulis 3 bulan, ada yang nulis sebulan, harus sudah dimulai dibahas, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutkan dalam klausanya apabila belum dilakukan perundingan atau belum selesai perundingannya sampai berakhirnya masa berlaku PKB, maka kedua pihak sepakat menyatakan bahwa ini diperpanjang otomatis selama 1 tahun misalkan. Dan itu bervariasi tergantung bagaimana para pihak mensepakati klausa tersebut, klausa peralihan, klausa masa berlaku dan perpanjangan, itu di dalam PKB masing-masing, berbeda-beda. Ya. Tetapi, rujukan utamanya itu ada di dalam perundangan. Ada di dalam perundangan Bapak Ibu, saya lupa captionnya ya, 28/2014 atau berapa ya, coba nanti dicek ya tentang PKB. Di sana ada disebutkan bahwa PKB itu masih bisa diperpanjang kan? Diperpanjang oleh kedua belah pihak. Dalam kasus yang disampaikan ini perpanjangan akhir tahun lalu, tahun ini diadakan adendum perpanjangan. Nah, dengan asumsi bahwa selama masa perpanjangan dilakukan perundingan kan gitu. Nah, apabila di tahun ini dalam masa perpanjangan itu ternyata belum tercapai kesepakatan, maka ada 2 hal yang bisa dilakukan. Ya. Yang pertama dicapai kesepakatan lagi, ya, apakah akan diperpanjang lagi atau bagaimana? Atau diberlakukan sebagian, yang mana sudah disepakati mau diberlakukan. Itu terserah kesepakatan kedua pihak. Yang pertama. Yang kedua, alternatifnya adalah mengikuti apa katanya perundangan. Perundangan bilang
selama belum ada, ini kalimatnya nggak spesifik seperti ini ya, tapi kurang lebih begini. Selama belum ada kesepakatan atas PKB yang baru, maka PKB yang lama tetap berlaku. Ya, jadi begitu, tetap berlaku. Sehingga kita nggak usah khawatir. Kita dalam hal ini karyawan atau serikat atau perusahaan HR sekalipun tetap berlaku, ya. Dan bukan berarti kalau PKB belum disepakati yang baru, misalkan lupa memperpanjang atau setelah perpanjangan masih belum selesai perundingan, terus berarti di perusahaan tidak ada hukum. Enggak seperti itu. Ya. Sepanjang belum disepakati maka tetap berlaku PKB yang lama. Itu gambarannya. Ya. Demikian, Pak Abi. Baik, kita akhiri sementara. KIR kita, walaupun pertanyaannya masih belum terjawab, nggak usah khawatir. Kita akan jawab di KIR berikutnya, KIR ke-8 ya Pak ya. Ini Pak Abi, Ya. pertanyaan yang PR. Ya. Yang PR saja masih ada 45-an. 45-an. Terus pertanyaan yang udah ada di formulir pendaftaran sekitar 45 juga. 45 juga, 90. Kemudian yang ada di Zoom ini saya nggak tahu berapa nih. Ya. Mungkin 10 aja lebih kayaknya. Oke. Ya, sehingga yang belum terjawab sekarang kita akan jawab di posting di YouTube ya. Ya, kita akan posting di YouTube ya. Potongan-potongan klip kita nanti masukkan. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua kita akan jawab ya. Nanti kunjungi YouTube kita ya. Subscribe, like, share ya. Agar kita bisa membagi manfaat kepada teman-teman juga atas pertanyaan teman-teman semua yang hadir hari ini maupun yang hadir di KIR sebelumnya ya dari 1 sampai 7 hari ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih Om Denny telah bisa hadir di KIR ke-7 ini, Kajian Industrial Relation yang hari ini secara resmi bergabung ya, berkoalisi menjadi dengan Indonesia Hair Solution dari kami iGrowth Indonesia. Teman-teman semua jangan lupa like and share YouTube kami di iGrowth, juga nanti yang ada di Facebook kami, dan terus kita menjalin kerjasama untuk saling bisa memberikan manfaat kepada bangsa ini, kepada teman-teman semua, khususnya praktisi IR, HR, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita tetap akan mengudara setiap minggunya, sementara 2 kali ya, dari mulai hari Senin dan hari Kamis. Untuk itu jangan lupa hari Kamis besok tanggal 13 Agustus 2020 kita akan diskusi tentang Omnibus Law ya, antara harapan dan pertentangan, yang akan dihadiri oleh Ibu Mirah Sumirat, Presiden Aspek. Dan ini menarik bagi kita bagaimana nasibnya ya, yang sempat ditunda ya Om. Ya. Bagaimana nanti perkembangannya, jangan lupa catat tanggal dan waktunya, besok tanggal 13 Agustus 2020 jam 10 sampai pukul 12. Hari Kamis ya? Hari Kamis ya. Sekali lagi tolong di-share, undangannya juga ada di fanpage kami di Facebook, dan itu bagian dari bagaimana kami memberikan value and solution kepada kita semua. Begitu, sekali lagi saya Bidarda atas nama, ada yang mau sampaikan sebelum saya tutup Om Denny? Enggak, nanti setelah Bapak tutup diminta semua unmute speakernya hidupkan. Oke. Mungkin mau say something. Yang di Zoom ya, nanti kita boleh. Oke, sekali lagi saya atas nama iGrowth Indonesia mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan sekali lagi salam sukses untuk kita semua. Hari-hari depan adalah hari-hari sukses untuk kita semua. Tetap optimis, jaga kesehatan, dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.